Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kesempatan yang mulia ini akan membahas masalah umum lisan. Hadis yang ke-17 ini menjelaskan bermacam-macam kebaikan. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha kataba ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fahsinul qitla wa idza dabahtum fahsinul dabha wa yuhidda ahadukum syafratahu wal yurid dabihatahu rawahu Muslim. Hadis yang ke-17 ini menjelaskan bahwasanya bermacam-macam kebaikan. Allah mewajibkan kepada kita untuk menjalankan semua perintah-perintahnya. Allah melarang kepada umat manusia untuk menjauhi segala larang-larangannya. Tapi Allah menjadikan kebaikan, beraneka macam kebaikan yang bisa dikerjakan, yang bisa dilaksanakan oleh sekalian umat manusia. Hadis yang ke-17 ini, innallaha kataba ihsan ala kulli syai'in. Apapun yang kita kerjakan maka harus berdasarkan kebaikan. Fa idza qataltum fahsinul qitlah. Bahkan sekalipun kita membunuh pun juga ada aturannya. Bahkan sekalipun seseorang menjalankan aturan-aturan, menjalankan hukuman, bahkan sekalipun pengadilan, apapun hukuman yang kita jatuhkan itu harus berdasarkan atas kebaikan. Fa ahsinul qitlah. Jadi alangkah baiknya berdasarkan kebaikan. Apa sebabnya? Sebab kalau seandainya kita teliti zaman sekarang, hukum itu seperti pisau, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, kalau seandainya bagi orang-orang yang pejabat, orang-orang yang berbuat salah, pejabat berbuat salah, kadang-kala hukum seperti pisau, ke atas gak mempan, tapi giliran orang yang bawah, orang yang ekonominya sulit, orang kecil kemudian berbuat salah, maka hukum kadang-kala lebih tajam. Nah, ketika bagi siapapun, sebab ini merupakan salah satu daripada syariat Islam, sekalipun kita membunuh, sekalipun kita mendidik, bagi kita sebagai orang tua mendidik anak, ya didiklah dengan baik. Bagi yang duduk di sekolah, seorang guru memberikan pelajaran, maka didiklah dengan baik. Maka dasari dengan bermacam-macam kebaikan. Sekalipun itu menjalankan hukuman, maka didasari dengan kebaikan. Lalu yang kedua, wa idza dabahtum fa'ahsinud dabha. Kita sehari-hari kehidupan di sekeliling kita sudah terbiasa. Ketika kita ada kebutuhan, baik kita menyembelih hewan yang namanya ayam, baik kita menyembelih hewan yang namanya sapi, baik kita menyembelih hewan yang namanya kambing. Apalagi fenomena setiap hari raya Idul Adha, banyak umat Islam yang menyembelih kambing, banyak umat Islam yang menyembelih hewan sapi untuk dijadikan kurban. Nah, sekalipun kita menyembelih, wa idza dabahtum fa'ahsinud dabha, maka belajarlah tata cara menyembelih yang baik. Bagaimana menyembelih yang baik? Baginda Rasul sudah mengajarkan kepada kita, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Jadi wal yuhid, maka asahlah pisaumu supaya kita ketika menyembelih hewan yang kita sembelih, maka lebih cepat memutuskan uratnya. Bukan berarti kita kadang-kadang menyembelih hewan pisaunya asal-asalan. Nah, oleh karenanya kalau seseorang menyembelih hewan secara asal-asalan,
itu bisa termasuk kategori takdib. Takdib itu berarti menyiksa hewan. Nah, kalau seandainya pisaunya itu termasuk pisau yang tajam, maka hewan pun yang kita sembelih pada hakikatnya bersyukur kepada kita. Apa sebabnya? Sebab hewan diciptakan oleh Allah ya untuk memenuhi kebutuhan umat manusia, dan apalagi disembelih secara baik, secara membaca bismillah menghadap kiblat, maka hewan yang disembelih itu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya bagi siapapun yang menyembelih hewan, maka sembelihlah hewan dengan tata cara yang baik. Sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam berpesan kepada ayahnya Nabi Ibrahim. Yang pertama, coba kita lihat pesan Nabi Ismail kepada ayahnya Nabi Ibrahim. Yang pertama, sing-singkan lengan bajumu, wahai bapakku, supaya jangan sampai ada darah yang mengenai baju. Sebab ketika ada darah yang mengenai baju bisa mengurangi fadilah pahala saya. Lalu yang kedua, wal yashhad sufratah. Jadi asahlah pisaunya. Supaya apa? Fa innal mauta syadidun, sebab kematian itu adalah menyakitkan. Tapi kalau seandainya pisaunya tajam, maka itu akan lebih cepat menghilangkan kematian. Kemudian tata cara menyembelih yang baik, hadapkanlah ke arah kiblat. Sama-sama yang menyembelih dan juga hewan yang disembelih itu sama-sama menghadap kiblat. Nah, ini tata cara menyembelih yang baik. Nah, ketika hewan sudah mati, kalau sudah benar-benar dikategorikan mati, baru kalau seandainya ayam mau dicabuti bulunya silahkan, dikasih air panas juga silahkan. Kalau seandainya sapinya belum mati sekaligus 100%, jangan terlebih dahulu terburu-buru kemudian kulitnya dikuliti. Apa sebabnya? Kalau seandainya itu ternyata masih hidup 100%, berarti hukumnya haram. Tapi kalau ruhnya masih sedikit, itu dihukumi makruh. Apa dampaknya? Sebab kalau hewan belum mati 100%, kemudian sudah bulunya terburu-buru dicabuti, ataupun kambing kulitnya terburu-buru kemudian dikuliti, ini bisa terpengaruh, akhirnya dagingnya kualitasnya tidak menjadi kualitas yang baik. Akhirnya cepat busuk, akhirnya cepat menimbulkan, akhirnya timbullah kuman. Nah, ini secara penggabungan antara fikih dan juga secara ilmu teknologinya, pembuktiannya, bahwasanya mengapa kok ulama fikih menjelaskan ketika hewan belum mati kok tidak boleh terburu-buru hewannya kulitnya dikuliti, ataupun kalau ayam bulunya dicabuti kalau seandainya belum mati 100%. Nah, ini kebaikan hadis yang ke-17. Apapun kalau kita menjatuhkan hukuman harus didasarkan dengan kebaikan, dan juga walaupun kita menyembelih hewan, maka tetaplah dengan belajarlah dengan ilmunya menyembelih supaya kita tidak menyalahi aturan. Bahkan satu riwayat Rasul melarang membakar hewan yang masih hidup, sekalipun semut, sekalipun hewan itu memang membahayakan. Pertama, Rasul melarang membakar hewan secara hidup-hidup. Kalau seandainya sudah dibunuh, baru silahkan dibakar. Mudah-mudahan hadis yang ke-17 ini menjadikan motivasi, menjadikan tabih bagi kita semuanya, agar senantiasa kita ketika menjalankan hukuman, walaupun itu demi aturan yang harus ditegakkan, kemudian kita kalau seandainya belajar menyembelih, maka belajarlah dengan yang baik. Kita berdasarkan pendidikan menjalankan hukuman secara aturan, itu akan menghasilkan kebaikan. Kita menyembelih hewan, kemudian dipelajari ilmu-ilmu yang syariatnya kita jalankan, maka niscaya kedua-duanya akan menghasilkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menjadi nilai amal ibadah bagi kita siapapun orangnya yang mengerjakannya. Mudah-mudahan pada hadis yang ke-17 ini kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, sehingga kita bisa mengamalkannya pada kehidupan yang sehari-hari. Allahumma wafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.